Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Tali Pocong Kepala Desa. Selamat mengikuti. Kekuasaan tak akan berjalan bersama kedamaian, kecuali jika keadilan mengawal beriringan. Jawa Timur 1975. Diktator ternyata tak hanya ada di kisah-kisah buku sejarah atau di film-film saja, juga tak hanya tertera pada perjalanan sebuah negara. Kami warga desa pun mengalaminya langsung. Desaku terhampar asri di lereng Wilis yang mempesona, begitu indah dan menyejukkan. Warga pun hidup damai berdampingan, bersama harmoni alam yang ketika itu memang belum terlalu banyak dikotori perilaku-perilaku yang katanya modern, tapi banyak melanggar norma. Namaku Ibnu, umurku sekitar 15 tahun ketika itu, ketika ada pemilihan kepala desa di desaku. Sebenarnya itu adalah acara biasa. Biasanya warga seperti berpesta dalam keramaian bersama-sama, dan di hari H seperti terlibat semua dalam pemungutan suara. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Pak Hasim adalah kepala desa lama yang telah menjabat selama 1 periode. Orangnya terkenal sangat bersahaja. Yang aku dengar adalah tak ada yang berani mencalonkan diri karena rasanya mustahil mengambil hati warga yang terlanjur sangat menyukai kepemimpinan beliau. Yang aku dengar lagi, andai memungkinkan, banyak warga yang akan menjadikan Pak Hasim kepala desa seumur hidup, karena begitu banyak hal baik yang selama ini dirasakan warga selama Pak Hasim memimpin desa kami. Tapi ternyata ada yang berpikiran lain, yaitu Pak Pujiono, seorang preman dan terkenal sebagai mantan perampok. Awalnya, banyak warga yang menganggap itu sebagai langkah iseng. Seorang mantan perampok dan preman yang meresahkan harus beradu dengan sosok Pak Hasim yang bahkan andai tak berkampanye pun, hampir semua warga akan memilihnya. Dan suasana berubah mencekam sekitar seminggu sebelum pemilihan. Pak Hasim tiba-tiba sakit keras dan mendadak. Yang aku dengar, beliau tiba-tiba muntah darah dan pingsan, lalu menghembuskan nafas terakhir sebelum sempat dilarikan ke rumah sakit. Yang membuat heboh adalah kabar yang beredar bahwa jenazah Pak Hasim seperti hangus dan kulitnya mengelupas saat pihak keluarga dan warga akan memandikannya. Ini bukan kematian biasa. Begitulah kesimpulan warga yang kudengar santer di sana-sini. Tuduhan warga kemudian mengarah pada satu orang, yaitu Pak Pujiono. Pak Hasim memang terkenal sebagai orang sangat baik yang tidak punya musuh. Sifat bersahaja, rendah hati dan sopan santunnya seperti benar-benar membuat kepemimpinannya beriring dukungan penuh cinta dari warga. Tuduhan ke Pak Pujiono benar-benar terasa. Hampir di setiap tongkrongan dan obrolan, hal itu selalu mengemuka. Dengan tak ada lagi lawan di Pilkades, akhirnya istri Pak Pujiono juga mencalonkan diri. Aku menduga itu hanyalah sebagai persyaratan administratif agar pemilihan tidak hanya diikuti calon tunggal. Warga kemudian bersepakat untuk tidak mengikuti pemilihan sampai ada calon lain. Jangan sampai Pujiono jadi kepala desa. Itu kalimat yang sering aku dengar dari orang-orang tua di sekitar rumahku. Akhirnya
keputusannya seperti ini. Pemilihan dijadwalkan kembali sambil menunggu ada orang lain yang mencalonkan. Tapi sampai batas waktu yang ditentukan, tak ada siapapun yang mau mencalonkan diri. Mungkin memang tidak ada warga yang berani karena takut bernasib sama dengan Pak Hasim. Karena kabar bahwa kematian tak wajar dan tuduhan bahwa Pujiono menjadi dalang di balik itu semua semakin santer beredar. Suasana desa benar-benar menjadi panas. Warga terlihat kekeh dengan usulan awal, tapi ternyata Pujiono mengambil langkah lain. Selama beberapa hari, terlihat belasan anak buah Pak Pujiono mondar-mandir dan meneror warga. Setiap rumah didatangi dan warga dipaksa untuk datang menggunakan hak pilihnya. Singkat cerita, Pak Pujiono menang mutlak pemilihan kepala desa yang penuh dengan ancaman. Dan apa yang selama ini dikhawatirkan warga benar-benar terjadi. Pak Pujiono menggunakan jabatan kepala desa dengan sangat semena-mena. Belum pernah sekalipun ku dengar hal baik tentangnya. Keluargaku bahkan juga mengalami hal itu. Tanah kakek yang diwariskan kepada bapak mengalami proses yang sangat panjang dan berbelit. Dan entah bagaimana rekayasa yang dilakukan, surat tanah itu berubah menjadi atas nama Pujiono. Tanah kami telah dicurinya. Bapak dan beberapa saudara lalu menanyakan hal itu ke balai desa. Tapi bukan penyelesaian yang didapatkan, justru ancaman dari anak buah Pak Pujiono yang kami terima. Akhirnya bapak pun pasrah. Sawah sepetak yang tak terlalu luas itu harus berpindah tangan secara tidak halal. Kejadian menyedihkan seperti itu bukan hanya menimpa keluargaku. Kabar yang kudengar, ada puluhan warga yang mengalami hal serupa. Pujiono, kepala desa baru, benar-benar meresahkan. Bahkan kata kakekku, ini seperti lebih kejam dari zaman Belanda atau Jepang. Aku tentu tak tahu kebenarannya, karena aku belum lahir ketika itu. Tapi aku yakin, kakek tak mungkin mengeluarkan pendapat itu tanpa alasan. Ada beberapa warga yang kabarnya berencana melaporkan kesewenang-wenangan Pujiono pada pihak berwajib, entah kecamatan atau kabupaten. Tapi yang kudengar lagi, anak buah Pak Pujiono mengancam siapapun yang akan melapor. Semua warga pun pasrah. Pak Pujiono dan anak buahnya semakin meresahkan. Warga hanya tenggelam dalam harapan bahwa semuanya mudah-mudahan tak berlangsung lama. Tapi suasana mencekam tidak berakhir di situ. Sekitar setengah tahun sejak menjabat, ada kabar yang menggemparkan. Pak Pujiono, kepala desa yang kejam itu, meninggal dunia. Entahlah, itu kabar duka atau bahagia bagi warga. Konon, Pak Pujiono mengalami kecelakaan dan jasadnya hancur karena terlindas truk tebu. Tak ada satupun warga desa yang melayat, kecuali beberapa anak buahnya yang mengurusi jenazah dan pemakaman. Dan sejak beberapa hari setelah kematian itu, desa kami menjadi mencekam dengan teror. Warga dihebohkan dengan cerita adanya teror pocong dengan wajah dan tubuh yang hancur. Dan semua warga seperti sependapat bahwa itu adalah pocong Pak Pujiono yang mendatangi warga karena tidak ada yang datang ketika pemakamannya. Pocong itu seperti ingin balas dendam. Itu yang kudengar di mana-mana. Bahkan bapakku sendiri mengalami hal itu. Bapak bercerita bahwa malam itu adalah malam tugas rondanya. Kebetulan Lek Subur, tetanggaku, mendapat giliran tugas menyediakan konsumsi bagi yang bertugas ronda. Tapi karena istrinya sedang tak enak badan,
tak ada kopi atau camilan yang bisa disiapkannya. Bapak akhirnya memutuskan pulang untuk membuat kopi. Begitu sampai di pertigaan, tercium bau amis darah yang entah bercampur dengan apa sehingga menjadi begitu busuk. Bersamaan dengan itu, ada lesatan bayangan di balik rerumpunan bambu. Bapak yang curiga itu adalah maling segera mengarahkan obor ke semak-semak itu. Dan di hadapan Bapak berdirilah sesosok pocong tinggi besar dengan wajah hancur dan penuh darah. Menurut Bapak, hatinya meyakini bahwa itu adalah pocong Pak Pujiono. Bapak pun lari terbirit-birit kembali ke pos ronda. Sekitar 5 orang lalu berangkat ke semak-semak itu, tapi penampakan pocong tak ada lagi. Bukan hanya itu, Basis, janda tua tetanggaku, juga mengalami hal yang tak kalah mengerikan. Sehabis Isya, terdengar suara ketukan pintu rumahnya yang hanya ditinggali seorang diri. Setelah Basis keluar, tak terlihat siapapun di depan pintu. Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Dan setelah ketukan yang ketiga, Basis berteriak kuat karena melihat pocong dengan tegak berdiri di hadapannya, dengan wajah penuh darah, lalu menyemburkan sesuatu ke Basis. Para tetangga segera datang dan menjadi saksi wajah Basis yang melepuh seperti terkena siraman air panas. Aku yang kebetulan juga menyaksikan melepuhnya wajah Basis, lalu diminta Bapak untuk menjemput Mbah Diman, sesepuh desa kami. Rumahnya sekitar 500 meter. Tapi karena tidak ada sepeda, aku pun segera berlari ke sana. Dan aku juga mengalami hal yang sama. Di semak-semak dekat warung rujak Bule Jiem, langkahku terhenti karena dihadang sosok tinggi besar yang kuperkirakan 3 meteran tingginya. Yang kualami ternyata lebih mengerikan dari semua cerita yang kudengar. Tangan kirinya seperti memegang kertas yang tergulung. Aku menduga, jika memang pocong ini ada hubungannya dengan Pak Pujiono, mungkin kertas itu adalah surat tanah Bapak yang dirampoknya beberapa bulan lalu. Aku melihat ke sekitar. Tak ada siapapun orang ketika itu. Aku benar-benar harus menghadapi pocong ini sendiri. Bau amis dan busuk makin lama makin menyengat. Dia lalu duduk bersimpuh dengan gerakan seperti meminta maaf. Tak ada kalimat apapun yang diucapkan sosok itu. Hanya suara tangisnya yang terdengar menyayat hati. Entahlah, dalam ketakutan seperti itu, ada secuil rasa kasihan melihat dia duduk bersimpuh di depanku. Aku tentu tak tahu apa yang harus kulakukan. Kakiku juga tiba-tiba terasa terkunci. Sosok itu terus meraung dan tangannya mengulurkan gulungan kertas itu. Tapi tiba-tiba dia berdiri dan lalu meludahiku. Dan secepat kilat, pocong itu melesat terbang meninggalkan suara tawa terkekeh yang sangat mengerikan. Lengan kiriku terasa hangat dan lalu makin lama makin panas. Itu bagian yang terkena ludahan pocong tadi. Sambil menahan sakit, kuteruskan lari menuju rumah Mbah Diman. Sesampai di sana, nampaknya Mbah Diman sudah tahu apa maksud kedatanganku. Mbah Diman manggut-manggut ketika aku menceritakan kejadian yang menimpa Bapak, Basis, dan juga aku. Beliau tentu tahu kabar betapa pocong Pak Pujiono sudah meneror warga beberapa hari ini. Sudah ada berapa korban? Tanya Mbah Diman kemudian. Aku pun menjawab, yang saya tahu baru saya dan Basis, Mbah. Mbah Diman lalu mengambil air dan membaca mantra-mantra seperti bahasa Jawa. Kemudian menyemburkannya ke lenganku. Rasa panas mulai reda, namun ada bekas seperti luka bakar. Kata Mbah Diman, bekas
bekas itu tak akan hilang selamanya. Aku tentu terkejut dengan kalimat itu. Tapi yang penting, lenganku tak lagi terasa panas. Kami berdua pun segera bergegas ke rumah Basis. Tak ada gangguan apapun selama perjalanan. Mbah Diman lalu melakukan hal yang sama pada Basis. Mengambil air, membaca mantra, dan lalu menyemburkan air itu. Basis mengaku kondisi lukanya jauh lebih baik setelah itu. Lalu, beberapa warga termasuk kakek dan bapakku berkumpul di depan rumah Basis untuk membuat rapat kecil membahas teror pocong itu. Intinya, kata Mbah Diman, warga diminta pulang dan acara ronda ditiadakan dulu. Setelah Isya, jangan ada warga yang keluar dan setiap rumah harus ada yang mengaji di malam hari. Itu tentu perintah yang bagus dan menarik. Setelah semua sepakat, kami pun membubarkan diri. Tengah malam itu terasa mencekam, tapi lalu berubah menyejukkan. Sayup-sayup suara orang mengaji bersahutan. Suasananya seperti bulan puasa ketika banyak orang tadarus dari tiap surau. Paginya, warga berkumpul lagi. Kali ini atas inisiatif kakek, dan tempatnya di rumah Mbah Diman. Mbah Diman lalu minta Mbah Tumi, istrinya, membuat secerek besar kopi untuk kami semua. Wajah-wajah tegang kulihat di sana. Sesaat setelah Mbah Diman memulai rapat kecil itu, terdengar suara seseorang datang dengan nafas terengah-engah. Ternyata dia adalah Suyadi, tetanggaku di RT sebelah. Dia datang untuk mengabarkan bahwa Suwaji dan Sumpono baru saja meninggal karena kecelakaan. Kejadiannya seperti Pak Pujiono, terlindas truk tebu dan seluruh tubuhnya hancur berserakan. Mereka berdua adalah preman anak buah Pak Pujiono yang dulu paling kejam ketika mengancam dan memaksa warga memilih Pak Pujiono. Suasana di rumah Mbah Diman makin menegangkan. Entah siapa yang lalu mengeluarkan kalimat pertama yang intinya terkejut dengan kabar itu. Yang jelas, di otakku hanya satu. Yang siap meneror warga bukan cuman satu, tapi kini menjadi 3. Mbah Diman lalu meminta bapak untuk menjemput beberapa sesepuh di kampung lain dan rapat mendadak. Mbah Diman sempat menulis masing-masing nama mereka. Intinya, perwakilan semua dusun harus hadir di rapat itu. Dengan bersepeda kayuh, bapak pun berangkat. Aku yang menjadi salah satu peserta rapat paling muda hanya mendengar apa yang orang-orang tua itu bicarakan. Inti yang kudengar, harus ada langkah yang segera diambil, karena semuanya khawatir 3 sosok akan meneror kami. Sekitar 1 jam kemudian, bapak pun datang. Beliau mengatakan bahwa semua sesepuh masing-masing dusun sudah didatangi, dan sebentar lagi mereka akan tiba di rumah Mbah Diman. Tapi bukan hanya itu, bapak juga membawa kabar lain. Gatot dan Sunari baru saja mengalami kecelakaan yang sama persis. Bersepeda motor dengan ugal-ugalan dan lalu bertabrakan, kemudian terlindas truk tebu yang memang banyak melintas di desaku. Mereka berdua juga adalah preman anak buah Pak Pujiono yang dulu terlibat mengancam dan memaksa warga. Ini sebuah kebetulan aneh yang benar-benar nyata. Angka ketakutanku yang tadi 3 hanya dalam 1 jam, kini berubah menjadi 5. Ketegangan dan suasana mencekam tentu makin terasa. Tak lama kemudian, dengan tergopoh, sesepuh-sesepuh dari dusun lain datang dan mereka lalu rapat serius di ruang tamu Mbah Diman. Tak ada sedikit pun senyum yang tertangkap mataku.
terlihat jelas dari wajah-wajah mereka, ini benar-benar keadaan darurat. Keempat preman itu, Suwaji, Sumpono, Gatot, dan Sunari, sebenarnya bukanlah warga desa kami. Mereka adalah warga desa yang cukup jauh. Hanya saja mereka memang sering berkeliaran, terutama sejak menjadi anak buah Pak Pujiono. Kabar yang kudengar, sejak Pak Pujiono meninggal, mereka yang mengurusi sawah-sawah Pak Pujiono yang memang banyak menyebar di desa-desa lain. Kabar burung lain, salah satu dari mereka berselingkuh dengan istri almarhum Pak Pujiono. Entahlah, yang pasti kurasakan suasana benar-benar mencekam. Rapat itu berlangsung cukup lama, dan kudengar ada beberapa perbedaan pendapat. 4 sesepuh dusun lain tak sepakat untuk meniadakan ronda. Akhirnya Mbah Diman pun mengalah. Di semua dusun, ronda digalakkan kembali setiap malam, selepas Isya. Hanya saja jumlah yang ronda harus bertambah. Setiap malam 30 orang laki-laki harus ronda di setiap dusun dan dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan bermarkas di pos ronda yang dipilih, yang memang banyak terdapat di setiap dusun. Tapi entah keputusan yang salah atau kekuatan arwah yang semakin kuat, teror menjadi lebih menakutkan sejak malam pertama. Mereka benar-benar meneror desaku. Setiap malam beredar cerita serupa dari setiap dusun. Teror pocong makin merajalela dan mereka semakin berani. Aku tak benar-benar tahu dari desa mana anak-anak buah Pak Pujiono berasal. Yang kudengar hanyalah jenazah mereka semua telah diambil dan diurusi keluarga masing-masing. Topik tentang teror pocong selalu hadir dalam setiap kerumunan warga. Bahkan ketika pagi hari warga ke sawah, itu juga yang menjadi bahan obrolan. Setiap malam ada beberapa orang yang mengalami situasi menakutkan itu. Teror berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan yang lebih mengerikan lagi, pocong yang datang bukan hanya 1, tapi 3. Itu yang setiap hari kudengar di mana-mana. Malam itu, karena bapak kurang sehat, aku yang ditugaskan menggantikannya untuk ronda. Aku harus bersiap dengan segala kemungkinan buruk, karena pos ronda pun tak luput dari teror. Dan lagi, tidak ikut ronda bukanlah jaminan, karena 3 pocong itu selalu terbang melayang-layang, mengetuk pintu-pintu warga dan menakuti kami semua. Teriakan ketakutan di malam hari menjadi suara yang lazim di desa kami. Cerita yang pernah kudengar dari bapak, terkadang 3 pocong itu terbang bersamaan dan lalu hinggap di atap pos ronda. Tertawa terkekeh-kekeh dengan suara menakutkan, dan lalu biasanya hilang setelah orang yang tugas ronda melempari 3 pocong itu beramai-ramai. Tapi yang kualami jauh lebih menakutkan dari yang pernah diceritakan bapak. Ketika kami 10 orang berjaga di pos ronda, kami berbagi tugas. Masing-masing 2 orang menyebar untuk berkeliling kampung. Biasanya, pocong yang datang menakuti warga akan segera terbang dan menghilang ketika dilempari bersama-sama. Aku juga tak paham kenapa kejadiannya seperti itu. Yang jelas, itu yang katanya menjadi penangkal. Pak Bambang, pemimpin ronda malam itu, lalu berpesan, kalau mereka datang, lempar aja dengan batu sambil baca ayat apapun yang teringat. Biasanya akan hilang. Kami semua manggut-manggut dan tentu memegang teguh pesan itu. Aku lalu ditugaskan berkeliling bersama Kang Warsono, tetanggaku yang baru sekitar 4 bulan menikah. Lalu, ini yang mengerikan. Ketika langkah kami sampai di dekat pohon beringin besar, ada 3 bayangan putih
tiba-tiba terbang mendekat. Aku ingat pesan penting Pak Bambang tadi. Walaupun aku juga seorang penakut, tapi berdua dengan Kang Warsono pasti akan membuat aku sedikit lebih berani. Ternyata yang terjadi benar-benar di luar dugaanku. Kang Warsono hanya terdiam terpaku. Lalu beberapa saat kemudian dia meringkuk berjongkok sambil berteriak, "Ampun, ampun." Aku tak pernah menyangka ternyata dia sepenakut itu. Ini tentu di luar rencanaku. Keberanian yang tadi ada sedikit di otakku sirna semuanya. Aku terpaksa harus menghadapi 3 pocong ini seorang diri. 3 sosok itu lalu berjalan mengelilingi tubuhku. Aku tentu tak bisa berharap pada Kang Warsono lagi. Dan mungkin karena rasa takut yang terlalu besar, tak ada satu ayat pun yang mampu kulafalkan. Aku berdiri mematung dengan keringat dingin di sekujur tubuhku. Salah satu pocong itu tertawa mengerikan. Dan dari suaranya, aku ingat betul, itu adalah suara Pak Pujiono. Badanku makin gemetar dan mereka bertiga kurasakan makin mendekat. Entah apa kekuatan yang seperti mengikat kakiku. Aku tak mampu melangkah apalagi berlari. Sekuat apapun aku berusaha. Aku lalu teringat satu hal. Sejak 2 hari yang lalu, Mbah Diman sakit dan tak bisa ikut ronda. Beliau sebenarnya yang paling diandalkan untuk situasi teror ini. Suasana makin mencekam ketika kurasakan pocong-pocong itu seperti memeluk tubuhku. Entah apa yang ada di sekujur badan mereka, tapi punggungku terasa panas dan tiba-tiba aku hilang kesadaran. Aku tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang jelas, aku terbangun di rumah Mbah Diman. Tak ada lagi rasa panas di punggungku. Mungkin karena sudah diobati oleh Mbah Diman. Kupandangi berkeliling, ternyata sudah ada beberapa orang di sana. Tapi entah kenapa, bulu kuduku makin merinding dan makin lama makin kurasakan. Perlahan, semua wajah-wajah itu berganti dengan wajah Pak Pujiono. Wajah-wajah yang sama itu lalu tersenyum bersama-sama. Pemandangan itu begitu mengerikan. Lalu, tangan-tangan mereka perlahan mendekat ke tubuhku, seperti dikomando. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka mendekatkan wajahnya ke wajahku dan dengan memelas berkata, "Tolong bongkar makamku." Aku yang tak mampu menggerakkan badanku sedikit pun hanya bisa berteriak sekuat-kuatnya. Ternyata aku hanya mimpi. Aku terbangun dan masih di dalam kamarku. Sayup-sayup ku dengar suara kokok ayam. Aku yakin sebentar lagi pagi akan tiba dan biasanya gangguan makhluk halus sudah tidak ada di jam-jam seperti ini. Ketika aku dengar suara ibu di dapur, aku langsung menghampirinya. Ternyata, kata ibuku, aku tidak jadi disuruh ronda. Karena tadi malam bapak tiba-tiba merasa sehat dan kasihan kepadaku yang sedang lelap tertidur setelah Isya. Ketika pagi tiba, bapak pun datang. Aku lalu menceritakan apa yang kualami dalam mimpi. Ternyata, bapak juga mengalami hal yang sama. Katanya, tadi malam ada 3 pocong yang mendatangi pos ronda. Salah satu dari pocong itu juga berteriak dengan suara memelas, "Tolong bongkar makamku." Saat itu juga, bapak mengajakku ke rumah Mbah Diman yang mulai agak sehat.
Badiman lalu menyuruh bapak untuk menjemput sesepuh-sesepuh dusun yang lain lagi, untuk segera rapat mendadak kembali. Aku yang lagi-lagi hanya sebagai pendengar, hanya mengikuti suasana rapat itu. Lalu Badiman angkat bicara. Pak Pujiono mungkin tidak dimakamkan secara layak. Kemudian Bahyudo, sesepuh dusun sebelah, menimpali. Betul, Kang. Kemarin saya dapat kabar tali pocong Pak Pujiono belum dilepas. Kayaknya anak-anak buahnya yang memakamkan tak tahu bagaimana cara pemakaman yang benar. Keputusan pun segera dibuat. Nanti malam sekitar 50 warga diminta untuk membongkar makam dan mengaji di kuburan Pak Pujiono. Dan benar saja, waktu berlalu, malam pun datang. Di kuburan banyak warga yang mengikuti acara itu. Setelah makam dibongkar, ternyata tali pocong jasad Pak Pujiono memang belum dilepas. Tiba-tiba tercium bau sangat busuk ketika kain kafan itu mulai diangkat. Beberapa ibu-ibu bahkan kulihat muntah karena itu. Badiman lalu melepas tali itu, dan setelah makam ditutup lagi, kami semua mengaji sambil duduk di atas tikar yang banyak dibawa oleh warga. Mataku sempat menangkap ada bayangan putih yang keluar dari makam Pak Pujiono, lalu seperti meledak di udara. Aku menduga bukan hanya aku yang menyaksikannya. Sejak malam itu, teror pocong tak pernah terdengar lagi. Dan beberapa minggu kemudian, atas perintah dari kabupaten, diadakan pemilihan desa lagi, yang dimenangkan oleh Mas Agus, anak tertua dari almarhum Pak Hasim. Tapi kejutan ternyata belum berhenti. Kabar yang kami dengar, setelah Pak Pujiono meninggal, memang 2 anak buahnya juga mengalami hal yang sama, kecelakaan terlindas truk tebu. Tapi 2 anak buahnya yang lain ternyata masih hidup. Banyak yang kemudian bertanya-tanya, siapa 2 anak buah Pak Pujiono yang lain, yang kabarnya juga mengalami kecelakaan yang sama? Tak ada yang benar-benar bisa menjawab, karena dari desa mereka berdua tinggal, semua warga di sana sempat menyaksikan ada acara tahlilan di rumah mereka berdua. Tapi sekitar 3 hari yang lalu, Gatot dan Sunari yang jelas-jelas disaksikan banyak orang dilindas truk, tiba-tiba datang dari pelarian yang katanya dihantui ketakutan sejak kematian Pak Pujiono. Mereka melarikan diri ke Surabaya. Misteri itu terus berlanjut. Siapa 2 sosok yang dilindas truk itu? Entah manusia atau bukan. Dan tak pernah ada jawaban untuk itu. Tapi bagiku semuanya tak terlalu penting lagi, karena yang paling utama, teror pocong-pocong itu tak lagi mengganggu kami. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Tali Pocong Kepala Desa. Semoga kisah-kisah misteri dari kami menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan dan penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.